Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, yang mana pada siang hari ini Sayyidul Ayyam bagi kita semuanya di hari Jumat 27 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2024 Masehi. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan tentunya nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bermuwajahah kembali di masjid yang mulia ini Al-Kautsar dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat, yang mudah-mudahan ini adalah merupakan manifestasi wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada hambanya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai khataman nabiyyin wal mursalin, beliau sebagai sumber teladan dalam segenap aspek hidup dan kehidupan insan hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita semuanya dapat mengikuti akhlak beliau, dapat meneladani sifat-sifat beliau, sehingga menghantarkan kebahagiaan kita untuk kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat kelak. Amin. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri, umumnya hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan imtithalu bi awamirillah wajtinabun nawahi, istiqamah dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, dan istiqamah pula dalam menjauhi segala apa yang dilarangnya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ingatlah, sebaik-baiknya bekal hidup di dunia yang fana ini adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang budiman mencermati berbagai macam fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Nampak
longgarnya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat yang ke-49 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wallahu a'lam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita jaga keharmonisan kita, mari jaga kita ukhuwah Islamiyah kita. Karena akidah kita ini tidak dibatasi oleh yang pertama warna kulit, tidak dibatasi oleh bahasa, tidak dibatasi oleh negara. Selama itu sama-sama satu akidah dengan kita, itu adalah saudara kita. Akidah yang dikuatkan dengan tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wal amalu bil arkan. Maka sudah sayangnya lah, ketika ada saudara kita yang sakit, kita harus merasakan sakit. Ketika saudara kita merasakan penderitaan, kita pun harus merasakan penderitaan. Karena Rasulullah menggambarkan seperti demikian. Mathalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad idza ishtaka minhu udwan tadalahu sairul jasad bis-sahri wal humma. Kita ini seperti satu tubuh. Mathalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasad. Dalam saling menyayangi, dalam saling mencintai, ini kita seperti satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh kita merasakan sakit, maka menjalarah rasa sakit itu kepada anggota tubuh yang lainnya dengan merasakan panas. Hamba Allah yang budiman, betapa satu yang kita lihat masih ada di antara kita. Di antara kita ini masih mementingkan ego pribadi, ego golongan, ego organisasinya, sehingga tidak melihat bagaimana umat. Pun demikian yang di luar sana, saudara-saudara kita yang mendapatkan penindasan dari kekejaman Israel. Betapa kita harus merasakan kepedihan itu. Dan tentunya kita tidak bisa secara langsung untuk membantunya. Maka minimal dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita segera lepas dari penderitaan, dari penjajahan kaum Zionis Israel. Minimal dengan doa itu. Padahal kata Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kita melihat man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, kita tidak punya kekuasaan. Fa illam yastati fa bilisani, dengan lisan, dengan doa, dengan dakwah. Tidak demikian pun masih ada kesempatan kita wa biqalbi, dengan hati. Dzalika aful iman, tapi itu sebelah mahnya iman. Minimal kita dengan mendoakan saudara-saudara kita, membantu kita dengan sebisa mungkin dengan memberikan bantuannya dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk, salah satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita sesama muslim. Ingatlah, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah menyampaikan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. 14 abad yang lalu, bagaimana kondisi umat Islam. Yushiku tada'a alaikumul umam kama tadal akalatu ala qas'atiha. Akan datang suatu masa di mana umat Islam itu seperti makanan yang diperebutkan ala qas'atiha, di atas nampan. Akan dibagi-bagi umat Islam itu, akan mudah dipecah belah. Sehingga sampai para sahabat bertanya, apakah ya Rasulullah di saat itu umat Islam sedikit? Bal innakum katsirun. Banyak umat Islam itu, luar biasa banyaknya. Namun seperti gusa Israel, seperti buih di lautan, mudah diombang-ambingkan. Inilah longgarnya ukhuwah Islamiyah. Bahkan yang keduanya, wa qad nazala bikumul wahn, dan sungguh telah turun pada diri kalian di saat itu. Artinya masa yang akan datang, kata Rasul 14 abad yang lalu, mungkin hari ini kita rasakan. Wa qad nazala bikumul wahn, muncul penyakit al-wahn. Apa itu wahn ya Rasulullah? Habbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Dan inilah yang fenomena yang dapat kita rasakan. Yang penting jangan kita biar orang lain dan seterusnya. Makanya hamba Allah yang budiman, melalui ayat yang tadi surat Al-Hujurat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadarkan kepada kita semuanya betapa pentingnya ukhuwah Islamiyah. Mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, cari persamaan, jangan perlebar jurang perbedaan di antara kita.
Terapkan konsep ukhuwah Islamiyah dari para ulama. Tanawwu' ibadah, keragaman dalam cara ibadah, dalam masalah furu'iyah pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan. Dan itulah yang masuk ke dalam lapangan ijtihad. Tapi ketika sudah menyelisihi, sudah meruncing kepada perselisihan, perdebatan-perdebatan yang akan menyebabkan perpecahan, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, akan beres. Seringkali kita terbalik, justru yang jadi imam menjadikan makmum. Al-Quran yang menjadikan patokan utama dan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah yang menjadikan rujukan yang kedua, malah jadi terbalik. Justru yang perbedaan-perbedaan itu yang didahulukan, Al-Quran dan sunnah dikebelakangkan. Padahal sekali lagi Rasulullah mengingatkan, taraktu fikum amraini ma ini tasamtum bihima falan tadilu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan dua pusaka yang jika engkau berpegang teguh kepada keduanya, falan tadilu abada, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah Al-Quranul Karim wa sunnata rasulih, dan sunnah Rasulnya. Sudah saatnya mari kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita berpegang teguh kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dahulukan umat, jangan kepentingan pribadi, ego kepentingan pribadi, ego dari golongannya dan lain-lain sebagainya. Tapi mari kita kepentingan umat didahulukan agar betul-betul dapat tercipta serasi antara hablum minallah dan hablum minan nas. Insyaallah dengan kita dapat mempererat ukhuwah Islamiyah kita, maka insyaallah Islam akan kuat, ya'lu wa la yu'la alaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya dan memberikan kekuatan lahir dan batin, istiqamah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan sekali lagi melalui khutbah yang singkat ini mengingatkan dan menyadarkan kita semuanya betapa pentingnya kita untuk pererat ukhuwah Islamiyah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تحت أقدام المنافقين الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.